bidan dari Ujaya. Di sini saya akan meminta izin kepada Ibu untuk melakukan penyuluhan. Penyuluhannya itu besok, itu penyuluhan tentang KB. Jadi gimana Ibu untuk besok? Oh, kalau terkait itu bisa sih Mbak, besok saya konfirmasi kepada warga untuk kumpul di balai desa. Oh iya. Kira-kira jam berapa ya Mbak? Sekitar jam 8 gitu. Baik Mbak, nanti saya konfirmasi kepada warga ya Mbak. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Ya, hati-hati ya Mbak. Iya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi, Mbak. Baik, terima kasih ya sudah bisa datang ke penyuluhan kita hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dengan saya Resani dan rekan-rekan saya. Di samping saya ini ada Bidan Sari, ada Resani dan Tersinta. Baik, di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang keluarga bencana atau KB ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti kami akan menjelaskan tentang apa sih itu KB dan jenis-jenis KB itu ada apa aja dan keuntungan dan kelebihan alat kontrasepsinya itu ada apa aja. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Bidan Sari dan rekan-rekan saya. Baik, sebelumnya selamat pagi. Pagi. Apa sih itu KB? KB adalah keluarga berencana yang berusaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan agar dapat tercapainya keluarga kecil bahagia dan berkualitas. Jadi, KB juga membantu mencegah kepadatan penduduk dan memastikan setiap anak mendapatkan perhatian dan fasilitas yang cukup. Selain itu, KB mendukung kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada pun jenis-jenis alat kontrasepsi. Yang pertama KB implan, yang kedua kondom pria, yang ketiga pil KB. Baik, yang pertama KB implan, yaitu batang kecil yang dimasukkan di bawah kulit dengan efektif selama 3 tahun. Yang kedua ada kondom pria, yaitu kondom pria itu praktis digunakan dan bisa mencegah penularan penyakit seperti penyakit seksual. Yang ketiga ada pil KB yang harus diminum setiap hari dalam satu siklus bulanan. Jadi setiap bulan meminum. Baik, selanjutnya lanjutannya itu ada suntik KB yang bisa bertahan 1 hingga 3 bulan. Selanjutnya ada IUD atau spiral yang bisa bertahan 5 sampai 10 tahun. Yang selanjutnya lagi ada kondom wanita yang juga efektif mencegah penyakit menular seksual. Selanjutnya ada diafragma yang digunakan sebelum hubungan intim dan ada spermisida yang berbentuk jeli atau krim yang digunakan yang dimasukkan ke dalam vagina. Terus selanjutnya ada KB permanen atau sterilisasi yang hampir 100% efektif mencegah kehamilan baik untuk pria maupun wanita. Baik, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Untuk penggunaan kontrasepsi di dunia telah meningkat, terutama di Asia dan Amerika Latin, tetapi masih rendah di sub-Sahara Afrika. Di Indonesia, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan pil dan implan. Namun, banyak pasangan yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi karena alasan keterbatasan pilihan dan efek sampingnya. Dan juga di Indonesia sendiri, di Kalimantan Barat, kebanyakan suami istri itu menggunakan KB jangka pendek seperti suntikan dan juga pil. Tetapi sekarang pemerintah itu mendorong supaya masyarakat itu menggunakan KB yang jangka panjang biar resikonya lebih sedikit dan juga lebih efektif jika digunakan. Jadi disarankan juga kepada Bapak Ibu sekalian
disarankan untuk menggunakan KB yang jangka panjang. Baik, selanjutnya KB implan itu sangat efektif ya Bapak Ibu dengan perlindungan hingga 3 tahun. Namun beberapa wanita mungkin mengalami perubahan siklus menstruasi atau memar di area pemasangan. Jika ada efek samping yang tidak diinginkan, implan bisa dilepas kapan saja. Baik, untuk kelebihan dari alat kontrasepsi yaitu ada kondom pria mencegah penyakit menular seksual, membuat hubungan lebih aman. Untuk pil KB memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dan membuat haid lebih lancar. KB implan memberikan perlindungan jangka panjang dan bisa dilepas kapan saja. Sedangkan suntik KB efektif dan tidak perlu diingat setiap hari. Baik, Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Pak Ahmad, suami dari Ibu Siti. Sebelumnya ingin bertanya tentang bagaimana suntik KB dan apa kelebihannya dari metode yang lain. Baik, untuk suntik KB itu sangat efektif, bisa bertahan hingga 3 bulan. Terus untuk wanita yang tidak suka minum obat bisa menggunakan suntik KB ya. Lalu efeknya bisa menyebabkan menstruasi yang tidak teratur dan menyebabkan timbulnya berdetak darah. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Izin bertanya Ibu, saya Bu Siti dan suami saya Bapak Ahmad. Saya di sini ingin bertanya tentang KB IUD. Itu apakah ada kelebihannya dan apakah ada resikonya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Ibu Siti. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu juga mengenai KB IUD ini. Nah, KB IUD ini yaitu KB yang memiliki jangka panjang bisa sampai 5 tahun. Jadi Bapak Ibu jika mau menggunakan KB yang tidak ribet, yang tidak harus bolak-balik untuk rumah sakit, jadi bisa menggunakan KB IUD ini. Tetapi apakah ada resikonya? Tentunya ada ya, dimana resikonya itu akan terjadikan pada ibu yang menggunakan KB ini, dan juga jika mengalami menstruasi ada kemungkinan mengalami pendarahan yang berlebihan. Tapi ini masih bisa ditanggulangi jika Bapak Ibu melakukan konsultasi setiap bulan kepada dokter yang melakukan atau yang memberikan KB ini. Jadi begitu Bapak Ibu, apakah dimengerti? Terima kasih ya Mbak atas informasinya, ini sangat berguna banget. Untuk memilih alat kontrasepsi, apakah ada pertimbangan ya Mbak? Sebenarnya ya Ibu, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti usia, kesehatan umum, frekuensi hubungan seksual, dan keinginan untuk memiliki anak laki di masa depan. Konsultasi dengan tenaga kesehatan sangat penting ya Ibu untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat. Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya, dan kita nanti akan ke puskesmas untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Baik, sama-sama Pak Rudi. Jangan ragu untuk datang ke puskesmas. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kami di sini akan menjawab. Baik. Perkenalkan, saya Bunaya dan ini suami saya Pak Budi dan ini anak kami. Ingin bertanya, kan anak kami datang ke sini ya, itu ada tips nggak untuk menjelaskan kepada anak saya apa sih pentingnya KB itu? Baik, untuk penjelasan kepada anak-anak, Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa menggunakan KB ini sangat penting, karena KB ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Gitu, itu bisa dijelaskan ya. Ibu, KB itu apa? KB itu untuk mengatur kelahiran supaya kamu mendapatkan kasih dan cinta sepenuhnya. Jadi aku kamu punya adik. Ya sabar, ini kan sudah baru mencetak kok.
Pak Budi dan kok ini ada Pak Budi? Ini semua yang bilang terima kasih kok. Ya kan semua. Enggak cinta itu. Berubah. Kamu sudah banyak dan Budi. Terima kasih. Terima kasih kembali, kami senang bisa membantu. Selamat siang dan semua informasi yang kami berikan bermanfaat bagi keluarga Anda semua. Amin. Saya sebagai Ibu RT yang mendampingi acara ini mengucapkan terima kasih banyak kepada tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Jaya, yaitu kepada Nus Yeni, Nus Ani, Nus Sinta dan Bidan Sari sudah memberikan penyuluhan KB kepada warga balai desa Dusun Makmur. Semoga warga semakin paham dan bijak tentang KB dan ilmunya berkah ya Ibu. Terima kasih kembali ya Bu RT. Kalau begitu kita bisa pamit dulu ya. Kami pamit ya. Hati-hati di jalan. Iya. Sadarkah